Mari adik-adik, kita bangkit berdiri, kita mau goyangkan badan kita mau gerakkan tangan kita, kaki kita bersama-sama mau pujikan Yesus pokok dan kita carangnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan bertumbuh. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah sekolah minggu kita, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita mohon pimpinan Tuhan, kita mohon penyertaan dari Tuhan. Adik-adik duduk yang manis, lipatkan tangan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, selamat pagi. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk sepanjang malam yang telah berlalu. Tuhan sudah melindungi kami dalam istirahat kami. Dan kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru yang saat ini boleh kami terima. Kami berterima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan untuk ibadah sekolah minggu kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita duduk yang manis, dan kita akan pujikan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku hidup miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ayat indah Matius 13 ayat 23.
Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berubah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Baik, adik-adik, sudah cukup dulu mainnya. Kita sekolah minggu dulu ya. Sampai jumpa. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Kita bertemu lagi di pagi hari ini, di minggu pagi ini. Kita akan bersama-sama untuk ikut dalam sekolah minggu di pagi ini. Dan nanti kita akan belajar tentang firman Allah berbuah dalam hidupku. Ya, shalom sekali lagi semuanya. Boleh lambaikan tangan. Selamat pagi semuanya. Ya, puji Tuhan. Dan pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan atau kita akan belajar tentang firman Tuhan, kita berdoa dulu bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami sebentar lagi akan belajar tentang kebenaran firman-Mu bersama-sama dengan adik-adik yang ada di rumah dalam sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami mohon berkat Tuhan turun atas kami. Biarlah setiap tutur kata dari hamba-Mu ini yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah juga Tuhan yang memberkati. Adik-adik yang di rumah juga bersama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu, juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Baik, adik-adik semuanya, kita akan belajar tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan belajar dulu atau membaca Alkitab dulu. Kita buka Alkitab kita dari kitab Injil Matius. Matius 13 ayat 1 sampai 9 dilanjutkan dengan ayat 18 sampai dengan 23. Saya akan membacakan untuk adik-adik semuanya. Kita simak bersama-sama ya. Matius 13 ayat 1 sampai 9 dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Yang begini tentang firman Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan mengimbitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat yang ke-18. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan mengimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti.
dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Itu adik-adik firman Tuhan atau dasar untuk kita bersama-sama nanti belajar tentang firman Tuhan tentang berbuah dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Allah berbuah dalam hidupku. Adik-adik, tentunya di rumah siapa yang suka menanam pohon? Ada yang suka menanam pohon? Sampaikan tangan, tunjuk jari. Ya. Atau menanam pohon berbuah apa? Buahnya apa? Ada buahnya atau hanya bunga biasa atau tanaman peneduh gitu ya. Adik-adik sama papa mamahnya, sama ayah bundanya suka menanam pohon. Tentunya itu akan menjadi kesenangan bagi adik-adik semuanya ataupun bagi keluarga yang ada di rumah itu ya. Ya, tapi tentunya satu hal yang pasti memang kalau tanaman atau pohon yang ingin berbuah yang baik atau yang banyak, tentunya ditanam di tanah yang subur. Betul ya, harus ditanam di tanah yang subur ya. Ya, jadi kalau tadi adik-adik tadi ada berapa jenis tanah yang ada? Ada 4 ya. Jadi ada 4 jenis tanah yang ada. Jadi yang pertama di mana? Di pinggir jalan. Yang kedua di tanah bebatuan. Yang ketiga di semak berduri. Yang keempat di tanah yang subur. Ya, nanti tinggal pilih adik-adik nanti mau menjadi atau menjadi tanah yang bagaimana ya. Kita akan belajar bersama-sama. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, tadi sudah sampaikan ada 4 jenis tanah yang tadi di firman Tuhan kita sudah baca ya. Jadi ada di pinggir jalan, ada di tanah bebatuan, ada di tanah penuh semak berduri, dan juga tanah yang baik atau tanah yang subur. Ya, keempat jenis tanah ini kalau adik-adik nanti bisa bertanya kepada papa mamahnya, itu tentunya akan menghasilkan buah yang berbeda-beda ya. Kalau tadi di Alkitab kita baca di tanah yang atau benih atau bibit yang jatuh di pinggir jalan itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Tadi kita baca bahwa karena itu jatuh di pinggir jalan, tidak ada yang memelihara, tidak ada yang merawat, dan tadi di Alkitab disampaikan ada burung yang datang memakan benih-benih itu, tidak jadi tumbuh, dimakan oleh burung-burung ya. Yang kedua, yang benih yang jatuh di tanah yang berbatu ya. Jadi kalau di tanah yang berbatu, kalau adik-adik mainan biasa main sama temennya itu ya, di luar tanah yang berbatu itu banyak batunya tapi tanahnya tipis. Jadi itu pun sama. Nanti kalau dia berbuah, akarnya tidak sampai dalam, nanti dia akan mudah roboh gitu ya, tanamannya akan mudah roboh. Tetapi yang ketiga akan jatuh tadi di mana disampaikan jatuh di semak yang berduri ya. Kalau semak berduri, kalau kena duri sakit atau enak? Sakit ya tentunya ya, kalau tertusuk duri pasti sakit. Jadi sama tadi kalau benih jatuh di semak berduri, dia bisa tumbuh, tetapi dia akan tidak tumbuh dengan lebat, dengan baik gitu ya. Soalnya karena di kanan kirinya ada semak yang berduri. Kalau semak berduri dia tumbuh, durinya kemana-mana, durinya menusuk kemana-mana. Jadi kalau tadi benih yang jatuh di semak berduri bisa tumbuh, tapi dia akan terdesak oleh benih oleh tanaman yang ada durinya ya. Jadi gitu. Jadi terus yang keempat, benih yang jatuh atau ditaburkan di tanah yang subur atau baik ya. Kalau ditanam di tanah yang baik, tentunya hasilnya akan baik ya. Baik adik-adik,
kita akan belajar tentang apa sih artinya benih dan apa sih artinya tadi 4 jenis tanah tadi ya. Kita akan belajar bersama-sama. Benih yang pertama, maksudnya benih. Benih adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan dengan berbagai macam karakternya ya. Jadi ini diumpamakan benih itu adalah kita semuanya, saya, adik-adik semuanya yang di rumah ataupun yang belajar tentang kebenaran firman Tuhan ya. Benih adalah kita, murid-murid Tuhan Yesus. Jadi gambarannya seperti ini. Benih yang jatuh di pinggir jalan adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak mengerti, maka datanglah kuasa kegelapan dan merampas benih tersebut ya. Jadi kalau ada yang belajar firman Tuhan tetapi dia hanya sekilas saja, hanya membaca saja, tapi tidak dipahami dengan baik, suatu saat itu akan hilang ya. Jadi kalau seperti kalau adik-adik belajar di sekolahan, kalau tidak memperhatikan gurunya, lebu tengen metu kiwa gitu ya. Jadi cuman masuk di telinga kanan, keluar di telinga kiri. Tapi nanti pada saat suatu ada tes tidak tahu. Jadi adik-adik di sekolah pun juga sama, harus memperhatikan pelajaran dari gurunya. Itu benih yang jatuh di pinggir jalan. Yang kedua, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu ya. Ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menerima dengan gembira tetapi tidak berakar dan tahan sebentar. Ketika ada penindasan atau penganiayaan, ia akan meninggalkan Tuhan ya. Jadi satu kata yang harus digarisbawahi adalah ia tidak berakar ya. Jadi bisa kalau bisa dilihat nanti kalau belajar tentang tanaman itu nanti akan ada akarnya tumbuh ke bawah. Tetapi kalau di tanah yang berbatu, tadi sudah saya sampaikan, kalau tanah berbatu itu banyak batunya, tapi tanahnya cuman tipis ya. Jadi cuman tipis, jadi akarnya tidak bisa menembus batu itu, tidak kuat. Jadi dia hanya bisa tumbuh dan tahan sebentar saja. Tapi nanti ketika ada ada penindasan, ada penganiayaan, tanaman itu akan mudah roboh. Ataupun kita sebagai murid Tuhan Yesus yang tumbuh di tanah yang berbatu dan tidak berakar akan mudah jatuh ya, akan mudah meninggalkan Tuhan Yesus. Terus yang ketiga, benih yang ditaburkan di semak yang berduri ya. Tadi saya juga sudah tanya ke adik-adik, kalau kena duri itu sakit atau enak gitu ya. Tentunya sakit ya. Kalau kena duri sakit, seperti kena jarum suntik. Kalau adik-adik di sekolahan atau di mana tadi di rumah sakit pas imunisasi kena jarum akan sakit ya. Jadi kalau yang dijatuh di semak yang berduri, benih yang di semak berduri, ialah orang yang mendengarkan firman tapi ia dipenuhi kekhawatiran dan dipikat oleh kekayaan sehingga tidak berbuah gitu ya. Jadi semak berduri boleh tumbuh, tapi dia akan terdesak oleh kekuatan atau dari luar atau pengaruh-pengaruh dari luar. Itu diumpamakan sebagai durinya itu. Dia akan menusuk, dia akan menekan pohon yang ada di situ. Dan sedangkan yang keempat, yang ditaburkan di tanah yang baik adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan ya. Mendengarkan firman Tuhan, mengerti, sehingga bisa menghasilkan buah berkali-kali lipat ya. Jadi kalau adik-adik suka menanam, nanti sama papa mamanya suka menanam pohon atau akan menanam pohon, pilihlah tanah yang subur ya. Tanah yang subur, tanahnya bisa diberi air, diolah dulu, dikasih pupuk, baru nanti tanamannya dimasukkan ke dalam tanah itu. Pastikan tidak ada durinya, tidak ada batu-batuannya. Dan tentunya kalau kita menanam pohon, kita akan menghasilkan buah yang baik, dan kita mengharapkan buah yang baik dari tanaman itu ya.
Jadi firman Tuhan itu akan belajar pada pagi hari ini, belajar tentang bagaimana kita menjadi benih yang baik, dan juga kita bisa memilih di mana kita akan bertumbuh. Apakah di pinggir jalan yang kena angin terus nanti roboh, apakah nanti di tanah yang berbatu, tanahnya hanya tipis, kita tidak bisa berakar, atau di tanah yang bersemak duri, kita sudah tumbuh tapi banyak sekali hantaman dari luar ya, banyak duri-duri yang menusuk kita. Ataukah kita akan tumbuh di tanah yang subur, kita akan bertumbuh, berkembang, berbuah, menghasilkan buah yang manis untuk kita semuanya tentunya ya adik-adik. Jadi itu firman Tuhan, belajar tentang firman Allah berbuah dalam hidupku. Jadi tidak hanya tumbuh, tidak hanya berkembang, tetapi Tuhan mengharapkan kita menjadi buah yang manis, buah yang sedap, buah yang lesat, yang bisa menjadi, yang istilahnya bisa dinikmati atau bisa dilihat oleh banyak orang. Tentunya kita menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitar kita. Dan tentunya buahnya tidak hanya satu. Jadi Tuhan mengharapkan kita akan berbuah menjadi berkali-kali lipat. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Adik-adik nanti tinggal milih mau menjadi buah yang berapa kali lipat. Ya, jadi itu kita akan firman Tuhan yang boleh kita pelajari pada saat ini, menjadi buah yang baik di dalam kehidupan kita sesuai dengan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, untuk aktivitas pada sekolah minggu pada hari ini, kita tidak akan membuat alat peraga atau apapun. Kita akan melakukan aktivitas kita di rumah masing-masing ya. Jadi aktivitasnya adalah boleh menyiram tanaman ataupun menanam pohon ya. Jadi boleh menyiram ataupun menanam pohon. Jadi nanti setelah beraktivitas, nanti minta tolong papa mamanya untuk foto ya. Setelah nanti adik-adik menyiram atau menanam pohon, nanti papa mamanya minta tolong untuk difoto, dan nanti fotonya bisa di-share atau dikirim ke grup orang tua dan guru sekolah minggu ya. Jadi jangan lupa, sudah aktivitas menyiram tanaman ataupun menanam pohon, difoto dan nanti dikirimkan ke grup orang tua dan guru sekolah minggu GKJ Banyumanik ya. Jadi aktivitasnya itu, selamat melakukan aktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, sekolah minggu kita sudah selesai, dan mari kita bersama-sama berdoa untuk mohon penyertaan Tuhan untuk aktivitas selanjutnya dan untuk mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Adik-adik duduk manis, lipatkan tangan, suasana hening untuk kita masuk dalam saat teduh dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu yang sungguh luar biasa atas kami. Jikalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama untuk mengikuti sekolah minggu bersama-sama dengan adik-adik yang ada di rumah atau dimanapun berada, dan berkat Tuhan turun atas kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon berkat-Mu untuk segala aktivitas kami di hari ini selanjutnya. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, Tuhan jagai setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, seluruh rangkaian ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini sudah selesai, dan sebelum menutup atau melanjutkan aktivitas kita selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Yesus Pokok dan Kitalah Caranya.
Mari adik-adik, kita bangkit berdiri, kita mau goyangkan badan kita mau gerakkan tangan kita, kaki kita bersama-sama mau pujikan Yesus pokok dan kita carangnya. Yesus pokok dan kita caranya.